Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Bila Safitri dengan NIM 2216050076. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Pengantar Studi Pemikiran Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Trihadi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang pendekatan pemikiran dalam Islam, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian bayani. Bayani adalah sebuah metode berpikir yang berdasarkan pada teks kitab suci atau Al-Quran. Pendekatan bayani melahirkan sejumlah produk hukum Islam atau fikih Islam dan bagaimana cara menghasilkan hukum dimaksud atau usul fikih dengan berbagai variasinya. Selain itu, juga melahirkan sejumlah karya tafsir Al-Quran. Oke, selanjutnya ke pengertian burhani. Burhani adalah kerangka berpikir yang tidak didasarkan atas teks suci maupun pengalaman spiritual, melainkan berdasarkan keruntuhan logika. Nah, kebenaran dalam spekulatif metodologi ini persis seperti yang diperagakan oleh metode keilmuan Yunani yang landasannya murni pada cara kerja empirik. Nah, yang ketiga ada pengertian irfani. Secara bahasa, irfani adalah model metodologi berpikir yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman langsung atau direct experience atas realitas spiritual keagamaan. Burhani adalah model metodologi berpikir yang tidak didasarkan atas teks maupun pengalaman, melainkan atas dasar keuntungan logika. Secara istilah, irfani adalah model penalaran yang berdasarkan atas pendekatan dan pengalaman spiritual langsung atas realitas yang tampak. Bidik irfani adalah esoterir atau bagian batin. Oleh karena itu, rasio yang digunakan hanya untuk menjelaskan pengalaman spiritual. Nah, selanjutnya kita ada ciri-ciri bayani. Secara langsung, bayani adalah memahami teks sebagai pengetahuan, jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Namun, secara tidak langsung, bayani berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meski demikian, hal ini tidak berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi tetap harus bersandarkan pada teks. Sehingga dalam bayani, rasio dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali disandarkan pada teks. Dalam perspektif keagamaan, sasaran bidik metode bayani adalah aspek esoterik. Nah, selanjutnya kita ke ciri burhani. Ciri-ciri burhani ada epistemologi burhani menekankan visinya pada potensi bawaan manusia secara naluria, indrawi, eksperimentasi, dan konseptualisasi. Jadi, epistemologi burhani adalah epistemologi yang berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan akal. Nah, selanjutnya kita ke ciri-ciri irfani. Ciri khas dari institusi ini antara lain zauki atau rasa, yaitu melalui pengalaman langsung. Ada ilmu huduri, yaitu kehadiran objek dalam diri subjek, dan eksistensial, yaitu tanpa melalui kategorisasi, akan tetapi mengenai secara intim. Baiklah, selanjutnya kita ke contoh bayani, burhani, dan irfani. Pertama, saya akan menjelaskan contoh dari bayani. Contoh metode kias yang digunakan dalam bayani adalah soal hukum meminum arak dari kurma. Arak dari perasan kurma disebut far atau cabang karena tidak ada ketentuan hukumnya dalam nas, dan ia akan dikiaskan pada kamer. Contoh dari pola pikir burhani Imam Hanafi adalah ketetapan mengenai kafa'ah. Imam Abu Hanifah di Baghdad yang merupakan komunitas campuran Arab, Persia, dan Turki menetapkan peraturan tentang kafa'ah atau kesetaraan dalam hal kekayaan dan status dalam perkawinan. Nah, selanjutnya ada contoh dari irfani, yaitu contoh konkret dari pengetahuan irfani ini adalah pengalaman batin Rasulullah SAW dalam menerima wahyu Al-Quran. Namun, dengan keyakinan yang kita pegangi selama ini, mungkin pengetahuan irfani yang akan dikembangkan dalam kerangka ittiba al-Rasulullah. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan materi saya hingga selesai. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.